Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Bertemu kembali bersama Ustadz Rizky dalam pembelajaran matematika. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bab selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pecahan ya, operasi pecahan, dan juga kemarin itu sudah ulangan harian ya. Semoga hasilnya memuaskan. Kalau misalkan masih kecil nilainya, artinya kalian belum giat belajar, silahkan belajar kembali dan buka kembali di bab 1 kemarin ya. Selanjutnya yang pertama, Ustadz akan menjelaskan terlebih dahulu materi bab 2, karena materi bab 2 tentang kecepatan dan debit. Nah, untuk kecepatan itu sendiri berkaitan langsung dengan waktu. Nah, untuk itu Ustadz akan jelaskan terlebih dahulu tentang waktu. Bagaimana penulisan waktu, jamnya seperti apa, penulisan jamnya, gambar jamnya, dan juga operasi dari waktu, mengubah satuan waktu juga ya. Sebenarnya sudah belajar ini di kelas 3 SD, tapi Ustadz akan jelaskan kembali. Kalau misalkan ada kendala seperti biasa, nah ya kita bisa langsung berdiskusi di Telegram yang sudah Ustadz sediakan, ataupun juga langsung ke WA Ustadz. Ini nomornya ya. Oke. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, waktu ini sebenarnya sering sekali atau hampir setiap hari kita butuhkan, ya. Baik itu mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, tidur malam, selalu berkaitan dengan waktu. Jadi betapa pentingnya waktu ini dalam kehidupan. Nah, untuk sekarang kita belajar itu ada dua. Yang pertama itu menentukan tanda waktu. Dia menentukan tanda waktu itu misalkan ada jam, berapa sih jamnya, ditulis berapa ya, cara membaca jam, terus juga cara penulisan jam seperti apa. Terus juga ada notasi-notasinya juga. Ada jam yang 12 jam, ada yang 24 jam. Terus juga yang kedua, materi yang akan Ustaz sampaikan, materi prasyaratnya yaitu operasi hitung satuan waktu, di mana di sini akan dijelaskan bagaimana cara mengubah satuan waktu, terus mengoperasikan, menjumlahkan dari satuan waktu yang berbeda. Ini ya, ada notasinya tadi menentukan tanda waktu 12 jam sama 24 jam. Sedangkan operasi hitung satuan waktunya itu hubungan antar satuan waktu. Yang pertama dulu untuk menentukan tanda waktu ya. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu sebenarnya sudah mengenal waktu. Dari kita bangun tidur, dari terbitnya matahari di timur sampai nanti siang hari, dan juga sampai ke nanti sore hari masuk ke malam yang tenggelam ke barat mataharinya. Kalau pagi artinya kita matahari terbit itu sekitar jam 6 yang terlihat di kita ya. Jam 6 pagi. Nah, ini jamnya. Terus lagi menjelang siang itu jam 10. Nih, pas siang atau tengah hari itu jam 12 siang, matahari di atas ya, di atas sekali. Terus lagi menjelang sore itu dari jam 2 sampai ke malam hari, sampai ke sore hari itu matahari tenggelam sampai jam 6 sore. Jadi dalam sehari-hari kita ini sebenarnya sudah mengenal waktu. Ya, oke. Paham ya ilustrasinya ya? Nah, sekarang menentukan notasinya dalam 12 jam ataupun dalam 24 jam. Bagaimana sih Ustadz? Untuk yang 12 jam, siang hari matahari kan terbit hingga matahari terbenam. Lamanya itu 12 jam. Sedangkan dalam malam hari dari matahari terbenam hingga matahari terbit itu lamanya juga 12 jam. Jadi dalam satu hari kita itu 24 jam, dibagi 12 di siang hari dan 12 di malam hari. Contohnya nih, lihat jam. Jadi jam 6.00 matahari terbenam pukul 6 sore.
ditulisnya kalau dalam dua notasi 12 jam ditulis seperti ini nak. 06.00 sore, ada keterangannya pagi atau sore ya, atau malam gitu ya. Nah, untuk menentukan jamnya apa? Seperti yang diajarkan waktu kelas 3 SD. 06 ini menandakan jam. Kalau pada jam, jarumnya pendek. Sedangkan 00 ini menandakan menitnya. Dan kalau di jam itu pakai panahnya yang panjang, jarum panjang ya. Jadi kalau misalkan ditulis 06 artinya jarum pendeknya mengarah ke angka 6. Kalau 00 jarum panjangnya mengarah angka 12. Dimulai dari awalnya itu perhitungan menitnya itu dari 12. Dan ingat juga ya kemarin ya, dari 12 ke 1 itu bukan 1 menit, melainkan kalau melompat 1 artinya 5 menit. Sedangkan jarum pendek kalau melompat 1 artinya 1 jam. Jadi kalau pendek dari melompat ke 1 itu 1 jam, kalau jarum panjang melompat ke 1 itu jadi 5 menit ya. Contoh lain nih. Andi bangun pukul 5.30 pagi. Penulisannya kalau misalkan dalam notasi 12 yaitu 05.30 pagi, ada keterangannya pagi. Dan bagaimana untuk menulisnya di jam, menggambarnya di jam? 05 artinya jarum pendeknya ke angka 5. Sedangkan jarum panjangnya itu 30 menit. Bukan jarum panjang yang ke angka 30, nggak ada ya. Bagaimana cara perhitungannya? Kayak yang tadi, setiap melompat kalau jarum panjang itu menandakan 5 menit. Jadi hitung saja. Dari sini 5 menit, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi jarum panjangnya angka 6. Atau kalau mau cara cepatnya, karena kan kita tahu nih, kita tahu bahwa kalau misalkan dari jam 12 paling panjang 12 ke 1 itu 5 menit. Kita hitung saja berapa kali lompatannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya kalau melompatnya 6 kali, artinya 6 kita kalikan berapa? Dalam satu lompatan berapa menit? 5. Jadi 6 kali 5 berapa? 30. Makanya didapat tadi 5 di 5 jam 30 menit. Karena setiap lompatnya itu 5 menit. Sampai sini paham ya? Jadi setiap lompatan 5 menit, hitung berapa kali lompatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 dikali 5 menit itu 30 menit. Itu paham ya? Jangan lupa pokoknya kalau misalkan menentukan jarum panjang, setiap lompatan itu 5 menit. Bukan 1 menit ya. Untuk notasi 24 jam. Nah, untuk notasi 24 jam hampir sama dengan yang tadi, cuma bedanya apa? Nah, kalau misalkan sehari semalam lamanya itu 24 jam ya. Tadi Ustadz bilang ya, kalau tadi dipisah 12 jam itu siang pagi hari sama 12 jam malam hari. Kalau ini kalau dalam notasi 24 jam dia langsung sehari semalam 24 jam. Dengan notasinya awalnya dari 00.00 sampai dengan 24.00. Ya, ini 00 ini jam 12 sampai lagi jam 24.00 itu balik lagi jam 12 lagi. Contohnya seperti apa Ustadz? Lihat nih. Misalkan Rinda pulang sekolah pukul 12. Lihat 12 artinya ya. Kalau 12 jarum pendeknya angka 12, jarum panjangnya kalau 0 artinya awalnya dari 12. Di sini paham? Ini yang mudah. Coba yang ini. Arman makan malam pukul 17. Makan malam. Artinya jam 17 itu kita cari. Karena di jarum pendek nggak ada angka 17 ini ya. Dimulai ngitungnya dari 12 ini. Dari 12 ke 1 itu jadi 13, 14, 15, 16, 17. Jadi jarum pendeknya ke angka
5. Sedangkan 00 tetap jarum panjang ke angka 12. Paham ya? Jadi hitungannya dari sini. Karena tidak ada kan jam 17 kan, kalau di sini angkanya 17, hitungnya dari 12. Saya ulang lagi ya, dari 12 hitung ke 1. 12 ke 1 jadi 13, 14, 15, 16, 17. Makanya jadi jam 5 jam 5.00 malam itu sama saja dengan jam 17.00. Sampai sini paham ya? Lanjut, kita menentukan operasi hitung satuan waktu. Nah, operasi hitung satuan waktu sering kita jumpai seperti kita menentukan usia kita, itu pakai satuan waktu nih operasinya nih. Terus lama kita sekolah, lama kita makan, lama kita main, lama waktu kegiatan sesuatu hal ya, perjalanan gerakan perhitungan dalam sejarah itu memakai operasi hitung satuan waktu juga sama. Jadi satuan waktu itu sering kita gunakan. Itu berupa jam bisa ya, berupa hari, berupa bulan, berapa menit ya. Oleh karena itu satuan waktu itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Dipakai ini untuk menentukan umur seseorang, kita juga harus menyelesaikannya dengan operasi hitung satuan waktu. Tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah mengenal operasi hitung satuan waktu itu sendiri ya. Nah, untuk hubungan antar satuan waktu, ingat kembali ke pelajaran kelas 3 SD. Nah, inilah hubungan antar satuan waktu. Ada hubungan antara jam, menit, dan detik, yaitu 1 jam 60 menit, 1 jam 3600 detik, dan 1 menit 60 detik. Ada lagi hubungan hari, minggu, bulan, dan tahun. Ada 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 4 minggu, 1 tahun 12 bulan, dan 1 tahun itu 365 hari. Ada lagi satuan waktu lainnya yang biasanya jarang ya kita ketahui, tapi sebenarnya juga ada. Yang pertama ada 1 triwulan. 1 triwulan itu sama aja dengan 3 bulan. Ada 1 caturwulan sama dengan 4 bulan. 1 windu itu 8 tahun. Windu ya, bukan rindu. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 abad 100 tahun, 1 lustrum itu 5 tahun, dan 1 milenium itu 10 abad. Di sini paham ya? Nah, untuk contohnya nih mengubah operasi ya, operasi dalam mengubah satuan waktu. Ingat kembali yang tadi hubungan satuan waktu tadi ya. Kalau bisa ini dicatat nanti di buku atau di catatan untuk mempermudah, dan kalau bisa dihafalkan. Oke, ada soal misalkan 5 jam sama dengan titik-titik detik. Mengubahnya bagaimana sih Ustadz? Pakai yang tadi hubungannya. Hubungan dari jam dengan detik. Ya, Ustadz buat lagi ya. Cari yang di tabel jam dengan detik yang mana sih? Nah, ini ya. Ini jam, ini detik. Jam sama detik ini 1 jam 3600 detik. Kalau 5 jam berapa Ustadz jadi? Gimana caranya? Caranya 5-nya kita kali dengan 3600 ini. Kalau 1 jam 3600 artinya 5 jam 5-nya kita kalikan 3600. Paham ya? Tinggal kooperasikan saja. 5 dikali 3600 berapa nak? 18.000 detik. Jadi 5 jam ini sama saja dengan 18.000 detik. Jadi cari hubungannya jam dengan detik. Oh, yang ini ya yang kita pakai. Kalau 1 jam 3600 menit artinya 5 jam 5-nya dikalikan 3600. Paham ya? Selanjutnya ada lagi contoh. 2 tahun sama dengan titik-titik hari. Bagaimana penyelesaiannya? Sama kayak tadi lah. Cari yang tahun sama hari. Mana nih tahun? Nah, ini tahun dengan bulan ya. Ada nggak tahun dengan hari? Nah, ini. Nah, ini tahun sama hari. 2 tahun titik-titik hari. Kalau 1 tahun 365 hari, artinya apa? 2-nya kita kalikan 365. Mudah bukan? Intinya kalian harus paham ini. Kalau misalkan ini paham, sudah hafal, kalian bisa mengerjakan mengubah satuan waktunya. Tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 365 berapa? 730 hari. Mudah ya?
Lanjut. Ada lagi nih, masih sama mengubah satuan waktu. Sekarang kebalikannya, 120 menit sama dengan titik-titik jam. Hampir sama kayak tadi. Bagaimana penyelesaiannya? Kita cari hubungan antara menit dan jam. Ada nggak menit ke jam? Nggak ada ya. Kalau begitu kita balik jam sama menit. Antara menit dengan jam yang mana? Ini ya. Nih. 1 jam itu 60 menit. Atau kebalikannya 60 menit itu 1 jam. Kalau misalkan 120 menit berapa jam? Kalau misalkan dia kebalik, ini menit jam, ini jam menit. Artinya kalau misalkan tadi dikali, sekarang kita bagi. 120-nya dibagi dengan 60. Ingat ya, kalau letaknya berbeda, kalau menit ke jam tadi kebalikan dari jam ke menit, artinya kita bagi. Jadi 120-nya dibagi dengan 60. Berapa 120 bagi 60? Kalau misalkan cara mudahnya ini dicoret ya. Nolnya untuk disederhanakan. Tinggal 12 dibagi 6 berapa? 2. Paham ya, mudah ya? Jadi kita cari dulu hubungan antar satuan waktunya. Kalau misalkan posisinya kebalik kayak gini, ini menit jam, ini jam menit, artinya dibagi. Selanjutnya, misalkan 60 bulan sama dengan titik-titik tahun. Yang mana yang kita pakai? Cari lagi bulan dengan tahun atau tahun dengan bulan. Nggak ada bulan tahun ya. Adanya tahun dengan bulan nih. 1 tahun 12 bulan. Kalau misalkan posisinya kebalik artinya apa tadi? Dibagi. 60 bulan artinya 60 dibagi 12. Berapa 60 bagi 12? Itu 5. Jadi 60 bulan sama dengan 5 tahun. Beda ya kebalikannya ya tadi ya. Kalau misalkan dia dikali, kalau misalkan ini sama. Kalau misalkan dia posisinya kebalik, hubungan satuan waktunya artinya dibagi. Terakhir, nah ini operasi penjumlahan satuan waktu. Tetap Ustadz buat tabel di sini agar kalian bisa melihatnya. Ada 2 abad ditambah 3 dasawarsa ditambah 5 windu ditambah 4 tahun sama dengan titik tahun. Panjang bukan? Mudah sekali caranya, sama kayak tadi. Untuk penyelesaiannya, pertama ubah semuanya ini ke dalam tahun karena yang ditanya itu tahun. Abad 2 abad kita ganti ke tahun, 3 dasawarsa kita ganti ke tahun, 5 windu kita ganti ke tahun. Nah ini sudah 4 tahun jadi nggak perlu lagi diganti. Jadi yang kita ganti ke tahun itu 1, 2, 3. 3 ini. Bagaimana bisa menggunakan operasinya ke bawah. Misalkan ini yang pertama. 2 abad berapa tahun? Artinya 2-nya dikali 100. Tahu dapat dari mana nak? Sama yang tadi. Abad ke tahun. Mana nih? 1 abad berapa tahun nih? Nah ini ya. 1 abad kan 100 tahun. Artinya kalau 2 abad 2-nya dikali 100. Jadi 200 tahun lah ini dapat. Selanjutnya 3 dasawarsa berapa tahun? Cari dasawarsa sama tahun mana nih? Ini ya. Nah 3 dasawarsa berapa tahun? Artinya 3-nya dikalikan dengan 10. Karena kan 1 dasawarsa kan 10 tahun. Artinya 3 dikali 10. Selanjutnya lagi 5 windu. Windu ke tahun. Mana nih windu ke tahun? Windu ini ya. Nih. 1 windu 8 tahun. Kalau 5 windu artinya apa? 5-nya dikali 8. 5 kali 8 40 tahun. Nah ini sudah dapat 1 tahun. Yang terakhir 4 tahun juga dulu ya, 4 tahun ya. Nah kalau misalkan sudah seperti ini, sudah dapat setahun, sudah dapat 1 tahun, ini sudah dapat tahun, ini dapat tahun, baru bisa kita jumlahkan. Jumlahkan saja ke bawah. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 4 itu 4, 3 tambah 4 7, 2-nya turun jadi berapa? 274. Mudah bukan? Jadi intinya apa yang ditanya misalkan dalam bentuk tahun, artinya semuanya ini kita ubah ke dalam tahun. Terus kita jumlahkan. Saya sebenarnya sudah pelajari sih ini. Ini Ustadz ulangin kembali agar nanti lebih paham lagi pada saat masuk ke materi inti tentang kecepatan. Oke. Nah, ini berupa tabelnya. Jadi yang paling tinggi sekali itu adalah milenium. Nah, 1 milenium itu sama dengan 10 abad. Kalau misalkan kalian bingung pakai tabel ini, ditanya dari tahun ke bulan,
1 tahun itu 12 bulan. 1 bulan berapa hari? 1 bulan itu 305 hari. 1 jam berapa menit? 1 jam itu, ini menitnya ya, 1 jam 60 menit. Kalau 1 menit berapa detik? Artinya 1 menit itu berapa ini di sini? 3600 detik. Paham ya? Jadi mudah sekali kalau misalkan menggunakan tabel. Misalkan Ustaz tanya nih, 1 window sama dengan berapa minggu? Artinya ini window ketemu dengan minggu yang di sini. Jadi 384 minggu. Jadi 1 window itu 384 minggu. Ini dengan menggunakan tabel membacanya seperti itu. Oke. Nah, ini ada lagu satuan waktu, nanti Ustaz nyanyikan. Kalau misalkan kalian ingin menghafalnya secara sederhana, mohon maaf kalau misalkan suara Ustaz jelek ya. Bagaimana sih cara menyanyikannya Ustaz? Begini, kita pakai lagu apa ya? Ustaz lupa judulnya. Coba kalian simak ya untuk mendengarkan lagu tentang satuan waktu. Sudah siap? Ya. 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari, 1 minggu 7 hari, setahun 365 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, sejam 3600 detik. Jadi untuk menyanyikannya menggunakan lagu tadi, coba ulangi terus menyanyikan itu agar nanti kalian bisa hafal. Diulang kembali videonya dan coba nyanyikan setiap hari. Insya Allah kalau misalkan sudah dinyanyikan setiap hari, kalian akan hafal satuan-satuan waktu yang sederhana. Saya sekarang masuk ke soal latihan. Nah, Ustaz ada 3 soal. Yang pertama, gambarlah jam. Nah, tadi ya, buat jam, jarum pendeknya angka berapa, jarum panjangnya angka berapa. Selanjutnya lagi, tulis waktu dalam bentuk tulis waktu dari gambar berikut. Nah, ini jarum pendeknya 2, jarum panjangnya 12. Ini menandakan siang hari, artinya pukul berapa ini? Berapa, titik berapa, gitu ya. Ini juga sama. Dalam notasi 24 jam ya. Yang terakhir, ada selesaikan operasi hitung satuan waktu berikut. 4 jam berapa menit, 24 detik berapa menit, sama 2 jam ditambah 45 menit sama dengan berapa menit. Bisa ya? Silahkan dicoba kerjakan terlebih dahulu. Ustaz tunggu jawabannya di Google Form atau di link yang sudah Ustaz sediakan, kirimnya ya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali ke pertemuan selanjutnya.